بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأصول أصوله وفروع فروعه شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لمؤلفة الكتاب الشيخ الحضر المهي والشناوي وعلى بنتني ولجميع مشينا لتكون في مقبرة سلوكي ولا تكون في مقبرة بذاك يا عبد المجيد بسجاده وكأحمد بن سيدي سجاده وكعبد الحميد بسجاده لموته وكحسن بن عبد الحميد وكعامر بن عبد الحميد وكعبد الرحمن بن زيد وكعبد القادر بن أحمد بن زيدي وكجزني بن مستهى وكي بشري بن عبد الله وكي عبد الله بن موياه وكي شدي بن Ni'mah dan guru-guru kita yang telah kita pernah mengambil manfaat dari beliau-beliau. Allah Ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'ana bibarakatihim wa anwarihim asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah untuk seluruh jamaah yang hadir pada sore ini atau yang menyimak dari manapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki sehat wal afiyah. Hajat-hajatnya Allah kabulkan, kesulitan-kesulitannya Allah berikan jalan keluar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dijadikan keluarganya keberkahan mengalir ke dalam keluarganya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang semuanya selalu dalam keadaan nikmah iman Islamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang yang berilmu, orang yang beramal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak kita dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka dalam keadaan sehat wal afiyah, menjaga mereka iman dan takwanya, menjaga mereka iman dan Islamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan biaya pendidikannya, mudahkan mereka ya Allah untuk meraih cita-citanya, cita-cita yang Engkau ridai ya Allah. Dan semoga kesulitan-kesulitan, ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada kita, semoga kita bisa menyelesaikannya dengan penuh kesabaran dan tetap melibatkan Allah dalam setiap keadaan situasinya. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah, semoga dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Berkah dari majlis ini, berkah dari majlis ilmu ini, berkah dari silaturahim ini, berkah dari amalan-amalan saleh ini. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah
Sore ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan juga ini niat yang baik ini tidak semua bisa menikmati. Ini nikmat kita bisa bermujalasah. Doakan saya ibu-ibu, semoga selalu Allah berikan kesehatan wal afiyah, kesabaran dalam setiap ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Satu pasal kita akan menjelaskan tentang fasal yang mana kemarin kita sudah bahas tentang udzur sholat, tentang syarat sholat. Sekarang tentang rukun sholat. Arkanus sholati sab'ata asarah. Rukun-rukun sholat ada 17. Rukun-rukun sholat ada sab'ata asyara, 17. Di dalam kitab Tanqihul Qaul, satu orang yang ahli fikih yang kita bahas kemarin, satu orang yang ahli fikih wara, beribadah lebih susah bagi malaikat dibandingkan berapa? 1000 orang ahli ibadah tapi tidak ahli fikih, tidak ahli ibadah, tidak ahli ilmu di dalam cara beribadah. Makanya ibu kenapa? Karena mereka tidak tahu mana rukunnya, mana syaratnya. Ibu tahu hari ini insya Allah. Rukun salat itu ada 17. 17 ini menurut perhitungan ulama yang menjadikan tumakninah itu berada di 4 tempat. Artinya ibu jangan kaget kalau ternyata rukun sholat itu bukan hanya 17. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 20. Kok beda-beda Ustadz? Sama, cuma yang 17 membedakan tumakninah menjadi beda yang lain. Di tempat yang berbeda, ada yang mengatakan ruku beserta tumakninah, tapi ada yang mengatakan ruku nomor sekian, ruku nomor sekian tumak. Artinya dibedakan, sehingga karena dibedakan tidak disatukan dalam kalimat itu sehingga beda hitungan. Ada yang 14 ruku beserta tumakninah, ya sujud beserta. Nah, itu akhirnya menggabungkan tumakninah akhirnya terjadi sedikit. Ada yang mengatakan lebih 18, ada yang ditambahkan ternyata niat keluar dari sholat juga masuk. Seperti kitab di dalam Fathul Qarib. Di dalam Fathul Qarib itu 18, karena ketika assalamualaikum wajib menyertakan saya niat keluar dari sholat. Tapi di sini tidak ada nanti, yang ada di kitab Fathul Qarib. Kemudian ada yang mengatakan 19. Ini adalah pendapat Imam Ghazali. Kenapa bisa sampai 19? Menjadikan khusyuk termasuk salah satu rukun. Ya jenengan bu, kalau sholat nggak khusyuk ya nggak sah karena tidak masuk, tidak memenuhi rukun. Tapi kita tidak pakai yang itu. Ini hanya orang-orang tertentu yang pakai rukun. Artinya saya ingin menyampaikan kepada panjenengan bahwa ternyata di dalam kitab fikih itu tidak sama dalam menjelaskan rukun-rukun sholat. Artinya kalau ada nanti di sekolahnya ada PR, anak-anaknya tanya sama ibu-ibu, sebutkan rukun sholat. Supaya anak-anaknya nanya ke ibu,
Tanya ke anaknya, ini versi siapa? Versi Abu Suja kah? Versi Imam Ghazali kah? Atau versi siapa? Karena kami belajar dalam kitab itu ada 17, ada 18, ada 19, ada 20, ada sampai yang mengatakan 23. Tanya sama gurunya bingung. Guru SD-nya bingung. Karena dia hanya belajar di konteks yang ada di buku itu. Kalau jenengan ini kitab ini padahal cuma dengar juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, lanjut ya. Arkanus sholati sab'ata asharah. Artinya saya mengatakan bahwa ternyata di luar sana banyak sekali berbeda-beda hitungan di dalam rukun sholat. Banyak sekali ya. Artinya saya menyampaikan itu biar tidak menyalahkan yang tidak sama satu sama lain. Karena semakin tinggi ilmu kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Al-awwalu adapun yang pertama, an-niyatu adalah niat. Ini adalah rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Ingat Bu, niat itu di dalam hati. Tidak wajib hukumnya mengucapkan dengan lisan. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri, pakai mulut, pakai lisan. Tidak wajib. Yang wajib in the heart. In the heart. Neng iki neng opo? Hati dalam di apa? Di dalam ginjal. Di dalam hati bil qalbi fala yajibu, maka tidak wajib an-nutqu biha bil lisan. Tidak wajib mengungkapkan lisan. Maka tetapi itu disunnahkan, Bu. Usolli fardhan, usolli pakai mulut itu usolli. Sampai usolli terus gak naik-naik. Usolli fardhan, yang depan imamnya amin, suaminya sudah amin, pakai usolli. Apakah ada enten, enten apa? Orang enten. Nanti. Jadi ada Ibu, memang dia was-was. Karena memang masuk sholat itu harus takbir beserta dengan bacaan niat. Takbir beserta nih. Tapi ketika karena dia was-was, niatnya masuk bersama dengan takbir, dia ragu-ragu masuk enggak. Akhirnya apa? Allah. Nah, astaga. Enggak selesai. Hukum membaca niat dalam hati hukumnya wajib. Niat mengucapkan lisan hukumnya sunnah. Ini harus panjenengan pahami. Artinya jenengan pakai lisan berulang-ulang tapi tidak diniatkan di dalam hati, no way. Apa sih no way? Ya pokoknya ada itulah. Jadi jenengan usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri. Diulang-ulang jenengan 5 kali, 10 kali, tapi di dalam hati tidak mengucapkan niat, maka tidak karena niat tempatnya di dalam, maka itu tidak sah kalau tidak diucapkan dengan hati. Dan mengucapkan dengan hati itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Terus Asani adapun yang kedua takbiratul ihrami, yaitu takbiratul ihram. Kita takbir itu bermacam-macam. Ada takbiratul ihram, ada namanya takbiratul intiqal. Nek takbiratul ihram iku
Takbiratul sing tu iyalah pertama kali itu. Sing awal-awali takbiriku. Takbir awal-awaliku nek jenenge takbiratul ihram. Ngertos? Terus bukan ke kitabnya, terus ke bahasa saya maksud. Jadi takbiratul ihram itu adalah awal takbir. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena asalnya halal, ketika takbir bisa jadi haram. Minum teh kalau tidak sholat halal apa tidak? Yang penting jangan nyuri tehnya. Ini halal semua. Teh kubruk bersama kopi. Kapal api apa? Kopi energi. Wih, ngerti banget. Jemaah kita ini memang luar biasa. Fuqaha min ahlil fiqh. Karena orang-orang yang memang dicintai oleh Allah itu diberikan pemahaman ahli fikih. Ternyata bukan hanya fikihnya yang paham, sampai kopi ustadznya paham. Inilah. Semoga berkah. Insyaallah. Jadi kita kembali ke pelajaran bahwasanya takbiratul ihram, kenapa disebut dengan takbiratul ihram yang mengharamkan? Awalnya teh, awalnya kopi, awalnya kue halal, tapi ketika panjenengan Allahu Akbar haram semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Raminnya dikunyah. Haram. Sehingga itu menyebutkan adalah disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian yang disebut dengan takbiratul intiqal, kenapa? Intiqal artinya berpindah dari berdiri rukuk, takbiratul intiqal. Allahu Akbar, dari i'tidal ke sujud, Allahu Akbar, intiqal. Allahu Akbar, intiqal. Kenapa? Karena berpindah. Sebenarnya kalau kita baca di dalam komentar Syekh Nawawi Al-Bantani, bersamaan dengan niat itu, arti bersamaan itu adalah muqaranah. Muqaranah itu artinya bersamaan. Artinya menyertakan niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Ini ada 4. Ada namanya muqaranah hakikiyah wa istighdar hakikiyah. Wah, kalau ditulis banyak 4 ini. Yang pertama istighdar hakiki. Istighdar hakiki ini menghadirkan zat sholat di dalam hati. Artinya apa? Menghadirkan rukun-rukun sholat yang jumlahnya 13 ini, yang mana niat berupa salah satunya menghadirkan sesuatu yang wajib dijelaskan dalam niat secara perinci. Itu disebut dengan istighdar hakiki. Jadi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, ini disebut lengkap semua. Kita pahami di dalam hati kita bahwa niat itu rukun, bahwa ruku itu rukun, bahwa i'tidal itu rukun. Nah, ini disebutkan dalam niat itu. Apa namanya? Dihayalin. Ya. Ketika takbir, bukan hanya niat saya sholat, sampai disebutkan 13 atau 17 dari yang rukun-rukun ini ada di dalam benak kita. Namanya istighdar, menghadirkan segala yang rukun di dalam sholat itu ke dalam niat kita. Allah, niat itu rukun, ruku itu rukun. Nah, lagi angkat tangan begini, ya Allah, nggak tahu berapa lama nanti kalau sampai 17 ini disebutnya seluruh semua. Ini namanya
istighdar. Namanya muqaranah hakiki wa istighdar hakikian. Kalau muqaranah hakikian ini seorang yang sholat menyertakan apa yang dihadirkan, yang tadi yang 13 atau yang 17 itu, dengan bagian pertama dari bagian-bagian takbiratul ihram, kemudian dilanggengkan untuk mengucapkan takbiratul ihram. Karena apa? Muqaranah, bersamaan. Kalau cuma istighdar itu menghadirkan saja. Kalau muqaranah selain dihadirkan kemudian dilanggengkan, dibacakan di dalam takbiratul ihram. Makanya pertama itu disebut muqaranah hakikian istighdar hakikian. Menghadirkan yang 17 kemudian dibacakan secara rinci di dalam takbiratul ihram kita ketika mengucapkannya. Ada yang kemudian disebut lagi takbiratul muqaranah urfiyan wal istighdar urfiyan ijmal yaini. Kalau istighdar urfi adalah musolli menghadirkan hay'ah atau pertingkah sholat, apa yang kita kerjakan dalam sholat itu dihadirkan di dalam hati secara global. Artinya kita ini menyengaja melakukan sholat, berbuat sholat, menentukan sholat. Seperti contohnya duhur, asar, farduhnya, namanya istighdar urfi. Biasa kita menggunakan ini ya. Usolli saya Allah, saya mau sholat duhur farduh, ngadep ke jenengan ya Allah, ngadep ke kiblat 4 rakaat ya, nyebutin itu, menghadirkan yang 3 itu, saya melakukan sholat. Kemudian farduhnya, nama sholatnya. Kita belajar kan? Dulu pernah belajar kalau sholat farduh setidaknya 3 itu harus ada. Pekerjaannya apa? Sholat. Sholatnya sholat apa? Namanya duhur atau asar. Kemudian yang ketiga fardu tidaknya, itu harus ada. Jadi kalau jenengan sholat Allahu Akbar hanya nyebutin saya sholat fardu saja, tidak mencukupi syarat, karena harus disertakan sholatnya, nama sholatnya, fardu sholatnya. Kalau sholat sunnah cukup 2. Ini 3. Terus lanjut aja, kita hanya komentar, nanti nggak selesai bahas ini. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Terus setelah kedua as-salisu, yang ketiga al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Al-qiyamu ngadeg, stand up, berdiri. Apa bahasa Sundanya berdiri? Ngadeg juga. Ngadeg. Tuh. Ya pokoknya berdiri alal qadir, atas orang yang mampu, fil fardhi, di dalam sholat fardhu. Yang nomor 3 ini adalah berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Kenapa hanya sholat fardu? Ya karena di dalam sholat sunnah boleh jenengan walaupun masih bisa bisa berdiri, bisa jalan. Ustadz, duha ini saya ingin sholat sambil tidur-tiduran, monggo. Mau sholat sambil jongkok, monggo.
sholat sambil santai, monggo. Cuma orang yang sholat duduk pahalanya setengah dari sholat orang yang sholat sambil tiduran setengah dari orang yang sholat duduk. Sholat sunnah, sholat fardu tidak boleh. Kenapa? Ada di dalam rukun yang ketiga, ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi. Yang ketiga, berdiri atas orang yang mampu di dalam melaksanakan sholat fardu. Tuh. Jadi nggak apa-apa jenengan kalau lagi walaupun tidak capek sekalipun sambil tidur, kata Ustaz boleh, ya monggo amalkan sambil tidur. Lagi hamil kan, sambil tidur, Allahu Akbar. Monggo amalkan. Cuma kalau ngamalkan jangan sering-sering. Kalau yang sehat, aku nggak bisa bangun. Apa-apa dikerjain tidur. Males ya teman-teman. Artinya males pun masih bisa beribadah. Masih males, masih punya kesempatan untuk beribadah. Oh, tapi nggak males kan? Enggak. Baik. Ar-rabi'ah yang keempat, qiraatul Fatihah, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nanti ini di dalam kitab kita panjang urusan Fatihah nih Bu, panjang sekali. Sampai nanti itu akan dibahas tentang tasdidnya, tentang hurufnya, dibahas nanti. Jadi Fatihah ini wajib dibaca setiap baik sholat sirriyah atau jahriyah. Baik sholat itu pelan. Yang pelan sholat apa saja? Duhur, asar, atau 2 rakaat setelah isya, atau 1 rakaat setelah maghrib. Pelan ataupun jelas, sholatnya wajib membaca suratul Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Ada yang menyertakan Bismillah di dalam ayat pertama. Ada yang tidak menyertakan Bismillah di dalam Al-Fatihah. Tapi ayat yang ke-7 berada di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita akan menyertakan Bismillah, berarti kalau kita hitung Bismillahirrahmanirrahim, pertama ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ulama kita ketika baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim tidak diperkenankan, kalau bisa dilanjut. Kenapa? Agar tidak menyamai dengan yang mengatakan Bismillah bukan termasuk ayat surah Fatihah. Jadi kejenengan membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Berarti jenengan menyamai, karena nanti yang tidak baca bismillah surah ayat ketujuhnya ada di ghairi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, berarti ini adalah ayat yang ke-6. Yang ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena Fatihah tidak, karena bismillah tidak termasuk ayat bagi mereka. Jadi yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kelima. Keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti 7. Makanya jenengan yang menggunakan bismillah kalau bisa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Kalau enggak kuat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau enggak kuat ngertos. Aduh, minum teh dulu lah. Minum dulu. Ya, Imam Malik, Imam Syafi'i pakai bismillah. Jenengan sholat tidak baca bismillah, niatnya ngikutin madhab Syafi'i, ora sah. Sholatnya ora sah. Kenapa? Sebab kalangan Syafi'iyah sudah beranggapan, meyakini bahwa bismillah termasuk surah Al-Fatihah. Makanya jenengan kalau lagi di majelis ta'lim yang biasanya berhenti di ghairil maudhu, lanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang Malik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kalau enggak kuat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang nggak paham, entah itu ikut Malik, entah itu ikut Syafi'i. Saya baca itu aja. Ya, bedanya kita belajar sama yang tidak, artinya kita mengikuti sesuatu ada dasarnya, ada tahu alasannya. Kenapa ketika orang kalau sudah begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, kok nanggung banget sih, kok nggak sampai bolak-balik sekalian. Artinya melewati ghairil maghdubi tadi agar tidak menyamai dengan orang-orang yang berpendapat bahwa ghairil maghdubi ayat yang ke-7. Jadi madzhab Syafi'i terutama hafuz ya, bacaan kita menggunakan itu. Baik. Fatihah itu hukumnya wajib. Tapi kalau orang mampu, ya orang dipaksa. Kalau nggak mampu, ya orang dipaksa. Hati-hati juga di tasdid iyyaka na'budu wa iyyak. Kalau sampai disengaja bisa murtad, menghilangkan tasdid iyyaka. Kepada matahari, na'budu menyembah, nasta'in meminta pertolongan, habislah murtad kita. Kalau kita mengerti menyengaja, karena iyyaka dibaca iyyaka, dihilangkan tasdidnya. Kalau seumpamanya tidak bisa membaca surah Al-Fatihah,
Maka baca ayat-ayat yang memang panjangnya sesuai dengan 7 ayat. Membaca. Kalau nggak bisa lagi karena masih mu'allaf, baca tasbih, baca zikir, baca doa sekiranya sama 7. Subhanallah 1, walhamdulillah 2, wala ilaha illallah berapa? 3, wallahu akbar berapa? Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa ma sya'allahu kana wa ma lam yasha'illahu lam yakun. Boro-boro itu lebih susah Ustaz. Yang pasti aja gampang disebutin, malah disuruh yang susah. Maka cukup doa-doa yang berhubungan dengan akhirat. Allahumma ghfirli warhamni wasamihni warḍa anni. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, maafkanlah aku, dan ridhoi aku. Contohnya, atau termasuk doa yang berhubungan dengan perihal dunia juga. Allahumma rzuqni zaujatan hasanah aw wadifatan. Ya Allah, berikanlah aku rizki istri yang cantik atau yang kaya. Itu juga sama. Oh, iya. Aminkan, aminkan. Iya, harapan. Nah, kita selalu semua jamaah itu Allah berikan keinginan yang mulia, yang jabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-khamisu ar-ruku, sing number 5. Sing number 5 ar-ruku iku ruku. Ruku, paham ruku, Bu? Bukan rokok. Ruku. Ketika jenengan membaca Fatihah kemudian biasanya dilanjutkan dengan surah pendek, berarti surah pendeknya tidak masuk rukun. Kenapa? Karena dari Fatihah langsung ruku. Hukumnya baca surah pendek, hukumnya sunnahnya ada di belakang. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ruku namanya ya ruku, yang penting jenengan tangannya megang kedua lutut sudah cukup, namanya ruku. Tapi kalau seperti itu tidak sempurna. Kalau yang sempurna ada memiliki 4 tahap, 4 karakter di dalam ruku. 1, meratakan punggung, meratakan leher. Jadi punggung, leher, dan kepala. Punggung, leher, dan kepala. Kalau nggak rata gimana Pak Ustadz? Sah. Apalagi perut yang kayak saya gede, susah. Koplar semua. Yang sempurna punggung, leher, dan sekitar di kepala lurus seperti papan. Seperti papan datar yang tidak melengkung, kepala sampai ke belakang. Yang sempurna nanti bilang ke suaminya, papi, rukuknya mami dari kepala sampai punggung rata tidak?
Jangan berbohong papi, jujur-jujuran saja. Tidak, Mami. Tak tahu juga, Mami. Aku tidak melihat. Kemudian yang kedua adalah meluruskan kedua lutut. Meluruskan kedua. Mana yang disebut dengan lutut? Yang dipegang ketika sholat pakai kedua tangan namanya lutut. Lutut itu jenengan gak dilurusin, sah sholatnya. Allahu Akbar. Sudah enak. Allahu Akbar. Sama kepalanya begini. Aduh, bocah. Sah tidak? Sah tidak? Sah. Tetap sah. Tapi tidak sempurna. Ya. Jadi ini lurus. Ya. Loh. Ini namanya lutut. Biasanya perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki disunahkan begini, Bu. Ininya dilebari. Kalau perempuan sujudnya juga begini. Perempuan, di mana kita temukan? Perbedaan laki-laki sholatnya, laki-laki dan perempuan. Aduh, memang belum istirahat saya. Dan CBL Blok G sini. Assalamualaikum. Yang ketiga, menggenggam kedua lutut dengan kedua telapak tangan. Yang ketiga, menggenggam. Digenggam pasti pakai tangan. Ini yang namanya tangan, Bu. Ya. Ini tangan, Bu. Kalau begini digenggam. Jangan begini. Bukan menggenggam kalau begini. Menggenggam. Yang penting minimal jenengan genggam walaupun tidak lurus. Kita kan semua beda-beda. Ada di sini overload, ada yang nggak load sama sekali. Ya, seperti saya ini overload. Oh enggak sih, saya 50. Sispek. Apanya 50? 50 lebihnya berapa? 50 itu tanpa kaki. 50 lebihannya. Oh. Kemudian yang ketiga, menggenggam kedua lutut. Yang sudah ini ya. Yang keempat adalah merenggangkan jari-jari tangan mengarah ke arah kiblat dengan bentuk renggangan yang sedang. Jadi tidak boleh lebih-lebihan. Renggang begini, Bu, bukan begini. Renggang begini. Renggang begini. Betul begini renggang? Oh, rapat, Bu, salah. Renggang begini, bukan begini juga. Allahu Akbar. Secangkemnya. Ya. Oke. Siap. Jadi yang keempat, merenggangkan jari-jari tangan mengarah ke arah kiblat. Artinya mengarah kiblat ya begini, Bu, bukan kemudian ini harus dijelaskan karena tidak salah paham. Allahu Akbar. Aduh. Dah. Ya nanti biasanya ruku itu baca subhanallah wa biham. Subhanallah rabbil azim. Wa bihamdi. Subhanallah rabbil azim. Subhanallah rabbil azim wa biham. Atau bisa menambahkan Allahumma laka raka'tu bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'udni wa 'asabi wa sya'ri wa bashari wa mistaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin.
Membaca tasbih dengan sebanyak berapa kali, Bu? 3. Disertai dengan membaca doa yang kita sebutkan tadi lebih utama. Ada yang mengatakan juga bisa berdoa Rasulullah begini, Subhanallah, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Sedikit kan? Bisa pakai itu. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Didengar sama anaknya. Kok nggak sama, Bu, Mama? Saya bacanya Subhan Rabbil Azim. Kok bedanya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli? Atau membaca subuhun qudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh. Subuhun qudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh. Nah, itu namanya rukuk. Jadi yang tasbih itu sunnah. Jadi jangan rukuk nggak baca apa-apapun, hukumnya sholatnya tetap sah. Kemudian lanjut as-sadisu yang nomor 6, tumakninatu fihi. Tumaknina dalam keadaan rukuk. Tumanina ruku itu, Bu, minimal adalah anggota-anggota tubuh ini menetap tenang dan diam dengan posisi ruku sekiranya antara naik dan turun. Artinya ada jeda. Allahu Akbar, diam sebentar, namanya namanya tuma. Artinya berdiam di antara dua gerakan namanya tuma. Kalau Allahu Akbar, sami Allahu liman Allahu Akbar, nah itu bukan tumaninah. Tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah sholatnya? Tidak tuma. Oke? Yes or no? Yes. Setelah tumaninah diam sebentar. Yang penting tumanina, subhanallah bihamdihi, Allahumma fir. Nah, apa saja yang dibanjir baca. Ataupun tidak baca, hukumnya tetap sah karena tasbih hukumnya sunnah. Yang rukun adalah rukuk. Yang rukun selain rukuk adalah tumanina, berdiam sebentar ketika rukuk. Kemudian as-sabi'u yang ketujuh al-i'tidalu, yaitu i'tidal. Jadi rukun yang ketujuh ada i'tidal. I'tidal ini kembalinya seorang yang sholat sebelum ia rukuk. Jadi sebelum harus kembali seperti semula posisinya. Tadi berdiri begini, kemudian rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kembali dari ruku itu namanya i'tidal. Kembali i'tidal itu wajib menyengaja, Bu. Wajib ada niat menyengaja untuk melakukan i'tidal itu, bukan karena memang mau main, jangan. Jadi setiap ruku itu memang harus disengaja, Bu. Kalau kita bangun dari ruku biasanya baca apa? Sami Allahu liman Rabbana alhamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi ketika panjenengan baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbi, bisa di dalam kitab tahqiq setelah lafaz Rabbana lakal hamdu bisa ditambahkan
Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsira mubarakan fih. Kalau ditambahkan, oh buru-buru Ustaz, buru-buru masak. Terus pas sekarang as-saminu yang ke-8 at-tuma'ninatu fihi, yaitu tuma'ninah di dalam i'tidal, fihi di dalam i'tidal. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, diam disik ya, jangan langsung sujud, tapi juga nggak boleh lama-lama. Saking lamanya ngayal sampai kemana-mana, nanti ke Jakarta naik apa ya, oh iya nanti naik Grab dulu ke Tambun, habis itu naik kereta, nanti ke orang itu mau bawa apa ya, sampai nggak sujud-sujud. Saking namanya. Bu. Kemudian setelah i'tidal, kemudian lanjut at-tasi'u yang ke-9 as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. As-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Kita kan sujud 2 kali hukumnya rukuk. Makanya jangan sampai jenengan mengatakan sunnah kepada yang wajib, jangan mengatakan wajib kepada yang bisa nggak susah. Jenengan cungkar balik ternyata di hadapan Allah nilai sholatnya 0. Sayang. Makanya ngaji seperti ini luar biasa. Sujud 2 kali. Setiap rokaat, setiap sujud biasanya baca apa? Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau bisa menambahkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu wa ahsanul khaliqin. Dipercepat karena yakin gak diamalin. Panjang banget. Terus al-asiru at-tuma'ninatu fihi. Al-asiru yang ke-10 at-tuma'ninatu fihi, tuma'nina di dalam kedua sujud. Tumanina nggak usah dijelasin lagi kan? Nanti syarat sujud nanti akan dijelaskan di belakang, ada 7 nanti. Kemudian al-hadiyah asara yang ke-11 al-julusu bainas sajadataini, duduk di antara 2 sujud. Jenengan kalau lagi sujud biasanya kan duduk sebentar, namanya duduk iftiras. Kalau kakinya yang sebelah kiri itu, monggo Pak, monggo lanjut. Oh, mau nyari, maaf Pak, dikirain mau lewat. Monggo. Jadi yang 11 adalah al-julusu baina sajadataini. Monggo Pak, terima kasih. Jadi duduk di antara 2 sujud. Kalau duduk kaki kirinya jenengan dudukin pakai pantat, namanya duduk iftiras. Nanti akan dibahas. Ada namanya duduk istirahah. Ya. Ayo lanjut.
Waktunya udah habis. Kemudian asani asara yang ke-12 at-tuma'ninatu tuma'ninah. Yang ke-12 tuma'ninah fihi, di dalam duduk di antara dua sujud. Jadi jenengan tuma'ninah ketika duduk. Karena biasanya jenengan baca apa ya kalau duduk di antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Rabbi habli qalban taqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyya. Pernah baca itu enggak? Sama. Oh, kita ini guru sama muridnya sama-sama nggak ngamalin nih. Tapi tetap dapat pahala 1000. Oh, mantap ini. Ayo, lanjut. As-salisa asara yang ke-13 at-tasakhudul akhirah. Tasakhud akhir. Jadi tasakhud pertama nggak dibahas kan? Berarti bukan rukun. Bukan rukun. Jadi jenengan enggak tasakhud awal. Tasakhud awal namanya duduk iftiras. Ketika sujud duduknya pantatnya kakinya didudukin sama pantat, namanya iftiras. Ada duduk yang kakinya di bawah paha itu. Nah, namanya duduk iftirat. Jadi nomor berapa ini? Nomor 13. Tasyahud akhir. Makanya nanti itu ada bacaan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini ada cerita. Ketika at-tahiyyatu lillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nyampe ke pintu, malaikat Jibril tidak boleh masuk. Orang-orang tidak boleh masuk, malaikat tidak boleh masuk kecuali Nabi Muhammad. Akhirnya maksa, ayo antrin saya wahai Jibril walaupun selangkah saja. Ternyata karena menghormati Nabi Muhammad ikut ngelangkah. Setelah ngelangkah langsung berubah menjadi seperti burung emprit, kena cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Nabi Muhammad lanjut. Akhirnya lanjut sambil membisik kepada Nabi Muhammad disuruh baca at-tahiyyatu lillahi itu sedikit. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu. Itu penghormatan kepada Allah, salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Allah balas. Apa balasannya Allah? Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kalau sholat jenengan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Siapa yang bilang begitu? Nabi Muhammad bilang ke sama siapa? Allah. Dibalas oleh Allah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai nabi, dan rahmat dan keberkahan bagi nabi. Jadi keselamatan bagimu dan kepada nabi, dan rahmatnya Allah dan berkahnya Allah kepada nabi. Nabi ini luar biasa, Bu. Mikirin jenengan, mikirin saya, mikirin semua umatnya. Ditambah oleh Nabi Muhammad di hadapannya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Keselamatan bagi kami dan kepada hambanya Allah yang baik, yang soleh. Siapa?
Jamaah kita nih baik. Baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dalam kitab Fathul Qorib, posisi tangan ketika at-tahiyyah genggam. Telunjuk tahiyatul. Tunjuk jangan digenggam. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru begini. Kalau dalam mazhab kita tidak boleh gerak-gerak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukumnya makruh. Kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Ya makruh kan enggak, Mbak? Sah. Tidak sempurna. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Bagi yang jenengan ngamalin, ya monggo. Ini hanyalah sebagai syarah, sebagai sahasanah keilmuan saja. Nomor berapa dah? 11. Lanjut nggak? Udah lanjut. Tinggal berapa lagi? 3 lagi. 3 lagi. Nanggung ya. Ar-Rabi'a Asyara yang ke-14. Yang ke-14 ini al-qu'udu fihi, duduk di dalam tasyahud akhir. Duduk kita tahu tadi namanya duduk tawarruk. Kalau duduk tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Terus kalau duduk di tasawuf awal namanya duduk iftiras. Sujud sahwi juga duduk iftiras. Kemudian terus al-khamisah asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Yang ke-15 membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud. Makanya kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kita nggak cerita-cerita, memang langsung ngaji kita nih Bu. Ya, nggak ada yang lucu-lucunya kajian kita ini. As-sadisa asyara yang ke-16 assalamu alaikum berarti mengucapkan salam. Jadi kalau mengucapkan salam hukumnya wajib. Berbeda-beda ulama. Ada yang mengatakan salam yang pertama itu kalau kita, artinya salam yang kedua hukumnya sunnah. Kemudian salam itu bukan assalamualaikum, tidak sah. Assalamualaikum. Ada alnya. Terus as-sabi'a asyara yang ke-17 at-tartibu, yaitu tartib. Tartib itu berurutan. Takbiratul ihram jangan ditaruh setelah salam. Assalamualaikum. Jadi ketika salamnya paling belakang ditaruh di Assalamualaikum. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil Allahu akbar. Aneh ya, harus tertib. Kalau awal ya takbiratul ihram, kalau akhir ditutup dengan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menambahkan wabarakatuh hukumnya kecuali dalam sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan kau jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngapain repot-repot jawab? Hah? Gak ada tuntunannya. Oke, let's go. Ketemu minggu depan. Semoga sehat walafiat. Doakan saya Bu, saya akan ujiannya. See you again next week. Doakan ya, semoga kami kuat. Karena kalau nggak kuat, nggak ngaji nanti. Pindah. Cukup sekian. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.